Pagi pemirsa, ramainya perbincangan kenaikan harga beras saat ini. Saya sudah bersama narasumber guru dari SMA Tenak Luhur, saya Tias selaku guru ekonomi. Selamat pagi Selamat saudara. pagi Mbak Messi. Ramainya kenaikan harga beras saat ini, bagaimana menurut Ustazah penyebab kenaikan harga beras? Memang benar sekali ya, jika akhir-akhir ini harga beras naik dibandingkan sebelumnya. Kalau saya melihat dan saya mengamati, sepertinya ini ada beberapa faktor yang pengaruh. Yang pertama adalah kemarau yang panjang. Kemarau yang panjang otomatis mengakibatkan suhu bumi naik ya, panas. Otomatis stok beras atau produksi atau tanam beras ya, masa tanam beras ini sepertinya dialihkan ke jagung, tembakau ya, yang lebih menguntungkan. Sehingga otomatis suplai beras pun juga menurun. Nah, karena kelangkaan beras ini otomatis harga mengalami kenaikan. Plus juga saya pernah membaca di sebuah artikel bahwasanya ekspor dari India ya, jadi ekspor beras dari India itu dibatasi. Kita tahu sendiri bahwa negara India merupakan supplier ya, beras yang juga masuk di negara kita. Otomatis dengan adanya pembatasan ekspor beras tersebut, pasokan beras di Indonesia pun juga terbatas. Sehingga inilah yang mengakibatkan harga beras mengalami kenaikan. Menurut saya bagaimana sih cara pemerintah untuk mengatasi hal ini? Cara pemerintah untuk mengatasi kelangkaan beras ya, atau untuk meredam agar harga beras tidak mengalami kenaikan ya, kalau menurut saya salah satunya adalah dengan cara ini, mengeluarkan pasokan atau stok beras yang ada di Bulog ya, stabilisasi pasokan dan harga beras namanya. Jadi pemerintah di sini mengeluarkan mengeluarkan beras ya dari Bulog untuk diedarkan kepada masyarakat. Kemarin saya lihat itu harganya sekitar 10.000 sampai 11.000. Kualitasnya pun juga kualitas medium. Jadi beras kualitas medium. Ini sudah mulai dipasarkan ke masyarakat, sehingga masyarakat harapannya bisa meredam harga beras agar tidak naik terlalu signifikan. Lalu bagaimana cara Ustazah mengatasi kenaikan harga beras yang sedang ramai dibicarakan? Ya memang karena beras merupakan makanan pokok ya otomatis jelas ini sempat mengganggu stabilitas pangan di rumah tangga keluarga. Bukan hanya saya saja Mbak Messi, saya pikir banyak masyarakat di sini terkena dampaknya akibat harga beras yang mengalami kenaikan. Kalau saya pribadi, saya mengatasinya dengan cara share food ya. Jadi mengkombinasi makanan. Jadi kalau dulu konsumsi beras itu 20 kilo, ini saya mencoba mengurangi. Tapi memang ya rada berat karena beras itu, nasi itu adalah makanan utama. Kita tahu sendiri ya, kalau kita tidak makan nasi itu berarti belum makan, ya kan? Tidak makan nasi itu berarti belum makan. Sehingga otomatis karena nasi merupakan makanan utama dan juga kita tahu adalah barang inelastis ya, sehingga susah digantikan dengan barang lain. Otomatis yang saya lakukan adalah dengan share food atau sharing konsumsi. Jadi beras saya kombinasi dengan seperti jagung, seperti ubi. Tapi itu hanya sebagai makanan-makanan ini ya, makanan-makanan pendamping aja, bukan makanan utama. Makanan utama jelas tetap nasi, tidak bisa tergantikan dengan yang lain. Gitu. Menurut Ustazah, mengapa banyak yang mengeluh dengan adanya kenaikan harga beras? Jelas akan banyak pihak yang mengeluh karena beras itu adalah makanan utama, makanan pokok masyarakat Indonesia yang tidak bisa digantikan dengan makanan yang lain. Kalau kita mencari barang pengganti seperti roti, seperti ubi atau jagung, itu sepertinya tidak seenak makan nasi ya. Jadi memang sampai saat ini masyarakat Indonesia pasti akan lebih memilih nasi sebagai makanan utama negara kita dibandingkan makanan-makanan pengganti yang lain. Jadi jelas masyarakat akan mengeluh. Kira-kira siapa yang bertanggung jawab dengan adanya kenaikan harga beras? Kenaikan harga beras otomatis kita mengharapkan pemerintah intervensi ya. Jadi pemerintah bisa intervensi secara langsung untuk meredam gejolak ini. Karena kalau ini dibiarkan pasti akan mengganggu stabilitas ketahanan pangan kita, bisa berbahaya. Apalagi ini adalah makanan pokok.
Jadi mungkin pemerintah wajib dan harus untuk campur tangan terhadap permasalahan ini ya, terhadap kelangkaan beras yang sekarang ada di pasaran. Kalau saya membaca artikel, pemerintah itu selain tadi ya mengeluarkan stok beras yang ada di Bulog, itu juga salah satunya dengan operasi pasar, ya, operasi pasar. Jadi pemerintah itu takut ada pedagang-pedagang nakal ya yang menimbun, otomatis pemerintah ini kayaknya langsung operasi pasar ke masyarakat, operasi pasar ke pasar-pasar ya tradisional untuk mencegah penimbunan beras dari pedagang. Terus juga saya pernah membaca di sebuah artikel yang dikeluarkan oleh Kompas bahwasanya pemerintah pun juga sekarang dalam menstabilkan harga beras, pemerintah itu memberikan bantuan beras kepada penerima keluarga manfaat ya, atau PKM. Jadi pemerintah mengeluarkan atau pemerintah memberikan bantuan beras kepada PKM yang awalnya itu dijadwalkan bulan Oktober terpaksa dimajukan di bulan September ini. Kemarin ya sudah dikeluarkan beras kepada PKM selama 3 bulan ke depan. Jadi ini sangat membantu sekali warga masyarakat menengah ke bawah, itu sangat terbantukan dengan adanya program pemerintah, yaitu bantuan beras. Itu Mbak Desi. Kan saya sebagai guru ekonomi, apakah kenaikan harga beras saat ini berhubungan dengan inflasi negara Indonesia? Betul sekali Mbak Messi, sangat berhubungan. Jadi penyumbang inflasi di bulan September Oktober ini salah satunya adalah dari beras. Bahkan lonjakannya bisa 9 kali kalau saya baca tersebut. Jadi ya kita tahu bahwa beras itu adalah makanan utama kita, jelas akan mempengaruhi inflasi. Bahkan penyumbang terbesar inflasi di bulan ini September Oktober itu adalah salah satunya dari beras. Gitu Mbak Mes. Ya kita berdoa ya, kita berharap semoga saja musim-musim kemarau panjang ini cepat berakhir, tergantikan dengan musim hujan otomatis, sehingga petani mulai menanam padi kembali, sehingga suplai padi meningkat dan harga beras pun menjadi stabil. Demikian. Terima kasih. Sekian wawancara kali ini, kembali ke Puput di studio. Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa kenaikan harga beras terjadi karena perubahan musim. Seharusnya pemerintah menangani masalah ini, yaitu mengeluarkan pasokan beras dari Bulog untuk masyarakat. Kenaikan beras ini juga menjadi penyebab inflasi bagi Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.